やるぜおでん。ああ、やるぞロジャー。25 tahun yang lalu, sebuah masa di mana sebelum berjayanya era bajak laut, muncullah sebuah kelompok bajak laut yang terdiri dari anggotanya yang sangat melegenda dan sangat kuat. Kelompok bajak laut itu dipimpin oleh Kapten Goldie Roger, sang raja bajak laut. Di dalam kapal bajak laut Goldie Roger ada seorang samurai Wano yang sangat kuat. Dia bernama Kozuki Oden. Oden sangat disukai oleh semua orang yang ada di atas kapal Goldie Roger. Pada saat itu, Oden mengatakan kepada Relik bahwa dia ingin kembali ke negeri Wano untuk menyelesaikan hal besar yang belum tuntas di tanah kelahirannya itu. Kemudian, Relik menawarkan diri untuk membantu Oden menyelesaikan permasalahan yang ada di negeri Wano. Akan tetapi, Oden menolak tawaran dari Relik itu dan mengatakan bahwa permasalahan yang ada di Wano harus diselesaikan oleh klan Kozuki. 25 tahun berlalu setelah kejadian itu, kita kembali ke negeri Wano. Di Pelabuhan Habu yang ada di daerah Hakumai, para penduduk Wano sedang memberangkatkan rombongan Orochi yang akan berangkat ke Pulau Onigashima untuk merayakan festival api yang diadakan setiap tahunnya. Pelabuhan Habu yang ada di daerah Hakumai ini merupakan pelabuhan yang paling besar yang ada di negeri Wano. Jadi melalui pelabuhan inilah rombongan Orochi berangkat menuju Onigashima untuk menghadiri festival api yang diadakan di sana. Menurut informasi yang diberikan Orochi, kalau perjamuan besar yang akan diadakan di Onigashima nanti akan dihadiri oleh 30.000 tamu. Jumlah 30.000 itu terdiri dari seluruh anggota bajak laut hewan buas dan seluruh pengikut dari Shogun Orochi. Pada malam yang sama, tepatnya di titik temu tempat berkumpulnya para aliansi yang berada di Pelabuhan Tokage, sedang terjadi badai yang sangat besar saat tim Akazaya 9 tiba di Pelabuhan Tokage ini. Hal ini membuat Kinemon dan para anggota Akazaya 9 lainnya sangat terkejut dan frustasi. Ditambah lagi seluruh kapal dan para pasukan yang sebelumnya telah dikumpulkan untuk bergabung dan berkumpul di Pelabuhan Tokage tidak terlihat satupun. Melihat kondisi yang ada di sekitar Pelabuhan Tokage, Asura Doji berasumsi kalau Pelabuhan Tokage ini sebelumnya telah diserang oleh seseorang. Badai pun semakin besar dan membuat para anggota Akazaya 9, terutama Kinemon, semakin frustasi akan peperangan ini. Alat komunikasi pun tidak berfungsi sehingga mereka tidak bisa menghubungi para anggota aliansi yang tadinya berjanji untuk berkumpul di Pelabuhan Tokage untuk sama-sama berangkat dan menyerang Onigashima. Kinemon sangat marah dan kecewa kepada semua anggota aliansi, termasuk kelompok topi jerami dan juga Trafalgar Law. Walaupun demikian, Kinemon masih tetap berusaha untuk menghubungi Luffy, Law, kakek Hyogoro, dan anggota yang lainnya untuk mengkonfirmasi bahwa mereka sekarang telah tiba di Pelabuhan Tokage dan bersiap untuk berangkat menyerang Pulau Onigashima. Tetapi tak satupun dari mereka menjawab panggilan dari Kinemon itu, sehingga Kinemon beranggapan bahwa para anggota aliansi termasuk Luffy dan Law telah diserang sebelumnya ketika mereka tiba di Pelabuhan Tokage ini. Sebelumnya di kota Amigasa, tepatnya 2 hari sebelum festival api, Kinemon berhasil mengumpulkan 4.200 pasukan untuk ikut serta dalam peperangan yang akan dilaksanakan di Onigashima.
Sebenarnya jumlah pasukan samurai Wano berjumlah 4.000 orang, tetapi berkat bantuan dari para yakuza terdahulu dari setiap daerah yang ada di Wano, mereka mengumpulkan 200 orang dan langsung bergabung untuk mengikuti dan berkumpul di pelabuhan yang telah dijanjikan dan berangkat bersama-sama untuk memulai perang di Onigashima. Di tempat lain, Luffy, Brook, dan Chopper sedang mencoba baju perang mereka yang nantinya akan digunakan untuk berperang melawan pasukan Kaido. Keren juga. Tidak jauh dari sana, kita bisa melihat Zoro dan Sanji. Di sini Sanji menawarkan Zoro apakah dia tidak ingin memakai baju perang yang seperti dipakai oleh Brook, Luffy, dan Chopper. Tetapi Zoro mengatakan kalau baju itu hanya akan memperlambatnya saja. Tapi Sanji dengan wajah yang aneh langsung mengejek Zoro dengan menyebutkan kalau harga buronannya lebih rendah daripada Sanji. Mendengar perkataan Sanji itu, Zoro pun langsung naik pitam. Tanpa pandang bulu, Zoro langsung mengeluarkan Enma dari sarungnya dan langsung push menebaskan Enma ke arah Sanji. Dan seketika tebing yang ada di belakang Sanji langsung terpotong. Wih, untung Sanji nggak kena ya. Kalau kena langsung terbelah jadi dua badannya. Ikut sertanya suku Ming dalam peperangan nanti cukup memberikan keuntungan bagi tim aliansi Luffy dan Samurai Wano, di mana saat peperangan di Onigashima nanti kemungkinan akan terjadinya bulan purnama, dan hal ini sangat menguntungkan bagi suku Ming untuk mengeluarkan mode sulong mereka. Mudah-mudahan mode sulong milik suku Ming ini dapat memberikan bantuan yang cukup besar untuk Samurai Wano dan juga aliansi topi jerami. Di sini Luffy menjelaskan kepada rekan-rekan lainnya kalau dia masih menunggu kehadiran Jinbe untuk bergabung dalam peperangan di Onigashima nanti. Kehadiran Jinbe dalam peperangan ini sangat membantu tim aliansi topi jerami, di mana Jinbe adalah mantan Shichibukai dan pastinya dia sangatlah kuat. Jadi tenaga dan kekuatan Jinbe sangat diperlukan untuk membantu kemenangan dan keberhasilan Luffy untuk menjatuhkan Kaido. Luffy menegaskan kepada rekan-rekan lainnya kalau Jinbe pasti akan datang dan bergabung kepada aliansi setelah urusannya selesai. Tetapi setelah pertempuran yang dilakukan Luffy dan rekan-rekan lainnya di Totland, tempat kediaman Big Mom, Jinbe masih belum memberikan kabar atau informasi kalau dia akan ikut bergabung dalam peperangan di Wano. Zoro mengatakan kalau masih ada banyak waktu untuk Jinbe datang bergabung ke Wano. Itu pun kalau Jinbe selamat dari peperangan melawan Big Mom. Dengan penuh rasa percaya diri dan kepercayaan kepada Jinbe, Luffy mengatakan kalau Jinbe masih hidup dan dia akan segera bergabung bersama tim aliansi untuk ikut serta dalam peperangan yang akan dilaksanakan di Onigashima. Oke, cukup sekian ya nakama, dan jangan lupa tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang update-update terbaru dari episode One Piece yang akan Abang Kapten bagikan kepada kalian semua. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye bye.